melakukan kebaikan. Banyak-banyak mencari amal soleh. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada warning, ada pesan. Saya tutup dengan satu pesan Al-Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Tuan Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Apa kata beliau? Idza amsayta fala tantazirus subha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Imam Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazirus subha. Apabila Allah izinkan kamu berjumpa di waktu sore, jangan nunggu hingga waktu subuh. Allah izinin kita nih nemu waktu asar, jangan pakai nunggu ke subuh bang buat melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Dan apabila Allah bangunkan kalian di waktu subuh, jangan menunggu hingga waktu sore. Allah izinin kita nih bangun waktu subuh, buru-buru sholat. Jangan nunggu besok sore, antar aja, besok aja. Pagi sedekah tuh paling afdol. Menjelang fajar, menjelang matahari terlihat sedekah. Itu sedekah yang paling utama, dikubur langsung hajat, jangan pakai nunggu sore. Kadang-kadang kita masih ngata-ngata entar sih. Entar aja aku sholatnya, entar aja aku baca Qur'annya. Padahal kalau kita sudah Allah izinkan berjumpa waktu asar, jangan nunggu hingga waktu subuh. Kalau kita udah diizinkan menunggu sampai pada waktu subuh, jangan menunggu hingga waktu asar untuk berbuat baik. 1 kali 24 jam waktu yang Allah berikan, jangan kita sia-siakan, Pak. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala membagi waktu menjadi 3 bagian. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat bekerja. Jangan dipakai kerja semua. Kapan ibadahnya, kapan istirahat, kerja mulu. Dari pagi ketemu pagi, dari beduk subuh sampai beduk robek. Kayak kagak. Makanya waktu itu dibagi 3, ibadah, bekerja, sama istirahat. Jangan diforsil buat bekerja, karena kita nggak akan ada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan lalai pada Allah. Wa khudh min sihatika limaradika. Dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum tiba datangnya sakit. Kadang-kadang orang dikasih sakit sama Allah, baru dah ingat Allah. Ya Allah, pengen banget sholat. Ya Allah, pengen banget hadir ngaji. Waktu sehat kemana aja? Waktu Allah kasih kesempatan nikmat sehat, ngapa nggak mau sholat? Waktu nikmat sehat, ngapa nggak mau ngaji? Giliran sakit baru pengen ibadah. Giliran sakit baru pengen sholat. Lagi sehat dia santai aja. Betapa banyak saudara kita yang telah meninggal dunia minta izin sama Allah buat dibangkitkan kembali, cuman sholat 2 rakaat. Tapi Allah tidak izinkan karena waktu dan kesempatannya sudah selesai. Nah kita nih yang masih sehat, pandai-pandai menanam kebaikan. Karena kenapa? Kata Nabi, ad-dunya darul amal wala jaza, wal akhirah darul jaza wala amal. Dunia ini tempat kita menanam. Dunia ini tempat kita mencari kebaikan, tidak ada pembalasan. Andai kata Allah perlihatkan pahala dahsyatnya orang yang duduk di majelis ilmu, walaupun sesaat aja, yakin orang kaya berani bayar ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Karena Allah tidak memperlihatkan pahala yang dahsyat buat orang-orang yang ngaji. Karena apa? Karena dunia hanya tempat beramal, tidak dalam tempat balasan. Tapi wal akhirah darul jaza wala amal. Akhiratlah tempat kita menerima kebalasan apa yang kita tanam selama kita hidup di alam dunia. Sedangkan di akhirat tidak ada amal perbuatan. Maka betapa banyak orang yang meninggal dunia nyesel karena di dunianya tidak pandai-pandai melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaatkan wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkan saat-saat kita hidup sebelum tiba datangnya kita meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia dibangkitkan sama Allah di alam barzah dalam keadaan gelap gulita. Menyesal kita di alam kubur kita karena kuburan kita dalam keadaan gelap, karena kita mati tidak bawa amal baik, karena kita mati tidak membawa amal soleh. Naudzubillah min. Jangan sampai kita dalam keadaan menyesal karena kita meninggal dunia tidak membawa bekal kehidupan. Ahlan wa sahlan pada guru kita
Ayanda Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi, Al-Mukarram Al-Ustadz Musfik Amrullah, Bos Bang Haji EM, dan juga Ayanda Ustadz Abdul Halim. Ya Bang, dikit lagi nih, ada kiai kita. Mumpung kita masih pada sehat, kata Imam Ibnu Umar, ketika kita hidup jangan disia-siain. Jangan sampai ketika meninggal dunia kita dalam keadaan menyesal meninggal tidak membawa amal soleh. Maka Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bawa amal ibadah, siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bawa amal soleh, maka laksana menyeberangi lautan tanpa perahu. Kalau logikanya kita meninggal, logikanya orang nyeberangin lautan tanpa perahu sudah pasti tenggelam Bang. Begitupun orang yang meninggal dunia, kalau dia mati tanpa bawa amal soleh, maka niscaya dia akan tenggelam ke jurang api neraka. Mumpung masih pada sehat, mumpung masih pada kuat, mumpung masih pada muda, yuk pandai-pandai menanam kebaikan. Sering-sering kita ngaji, karena dengan ngaji akan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesali kehidupan ketika kita berada di alam kubur. Karena orang yang sukses selamat di alam kuburnya. Orang kalau udah nggak ditanya sama munkar nakir Bang di alam kubur, itu orang udah sukses hidup di alam dunia. Karena ada riwayat yang mengatakan sebelum munkar nakir turun, itu ada satu malaikat yang Allah perintahkan. Diperintahkan sama Allah sebelum munkar nakir bertanya. Kemudian diperintahkan untuk apa? Ditanya tuh dari awal balik sampai kita meninggal dunia. Diperintahkan dicatat, kata orang yang meninggal nggak ada pulpen, telunjukmu dijadikan pulpen. Nggak ada tintanya, ludahmu dijadikan tinta. Nggak ada kertasnya, kain kafanmu dijadikan kertas. Dicatat sama itu mayit dari awal balik sampai meninggal dunia. Andai kata amal baik yang tercatat di kain kafannya, maka munkar nakir segan untuk bertanya. Itu orang yang selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau yang tercatat dia kain kafannya itu hanya keburukan, munkar nakir pun tidak akan bertanya, langsung digebuk kita, nembus ke 7 lapis bumi, naik lagi ke atas, terus ila yaumil qiyamah. Tinggal bagaimana kita. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka pandai-pandai mencari bekal kehidupan abadi, yaitu alam akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, qabul segala niat dan hajat bijai Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, terima kasih Ustaz Ahmad Fairuz yang telah menyampaikan ilmunya buat kita, dan doa juga buat calon kita yang hari ini ikut ngaji, Kiai Marhadi dari Pondok Kelapa. Ini kenalin ya, tetangga saya yang di depan BKT itu yang dekat Kincir, itu ini rumah beliau di situ ya. Pak Haji Izhar caleg di daerah Gorontalo, nanti kita ikut apanya di sono. Ini anak beliau caleg dari PAN wilayah Duren Sawit. Ini ya namanya Fathur Rahman. Jadi Kiai Marhadi biar kenal, nanti jalan-jalan
Ya kita ke majlisnya beliau ya. Ya nanti insyaallah di majlisnya Kemal Hadi Al-Khatibi. Juga ini Ustaz Musbik Amrullah dari dia Jati Bening, insyaallah kita jalan-jalan dulu sana. Pada hari ini Klender ya beliau Ustaz Pairus Klender nih. Ya banyak yang ntar ya. Banyak dia mah kitik-kitikin aja juga ntar muridnya pada nyoblos sih. Ya Allah, ya dah kita dengarkan sepatah dua patah dari Ustaz Musbik Amrullah. 9:30 kita tutup. Berdua sama Kemal Hadi tak bagi-bagi ya. Ya dah kepada Ustaz Musbik Amrullah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang mulia segenap para tuan-tuan guru kita, yang syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun di luar dari Jati Bening sampai BKT Allah turunin rintik-rintik hujan, tapi alhamdulillah saya nggak kehujanan karena kemari saya diboncengin naik mobil sama Bu CM. Alhamdulillah, tidak mengurangi rasa hormat untuk kita hadir di Majlis Talim Nurul Ihsan pimpinan guru kita Al-Walid Abuya Bapak Kiai Haji Muallim Abdul Basit Hambali, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau beserta keluarga dalam keadaan sehat afiat, segala hajat pintanya serta murid-muridnya Allah berikan ilmu yang barokah fi dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Fadilatul Mukarram Al-Walid Abuya Bapak Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi selaku presiden daripada Majlis Talim Gabungan Mata Center, bersama wakil daripada pengurus Mata Center Bosen, dan ada juga panglimanya juga Ayahanda Ustaz Abdul Halim. Dan alhamdulillah mudah-mudahan guru-guru kita dalam keadaan sehat afiat. Hadir juga Ustaz Hariri dan guru kita yang baru saja menyampaikan ilmu kepada kita yang begitu sangat gamblang dan luar biasa untuk bekal kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Ustaz Ahmad Fairus. Begitu banyak ilmu yang baru saja disampaikan Bang. Ilmu yang disampaikan guru kita udah banyak, bener apa kagak? Kita hidup di alam dunia ini disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu ya, tatkala kita hidup di alam dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insan, jin dan manusia semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kudu didasari dengan ilmu Bang. Benar? Lah, kita ibadah main hadro, mukul hadro, kalau kagak ada ilmunya lah belepetan udah. Iya apa kagak? Kan ada tanya, ada jawab. Bener gak? Ada dung dung tak tak tak, dung dung tak tak tak. Bener apa kagak? Kudu didasari dengan ilmu. Ini alhamdulillah ada Majlis Talim Nurul Ihsan, setiap malam Rabu kita diajari tentang ilmu agama. Karena segala sesuatu ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ngaji ini walaupun sesaat lebih baik daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Di dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan, man ta'allama baban minal ilmi aw ya'malu bihi kana afdalu min aw yusalliya alfan rakaatin. Kita hadir di majlis taklim Bang, walaupun duduk aja jider, iya apa enggak? Ngaji sambil nyender. Yang parah lagi jiler, ngaji sambil ngiler. Itu lebih baik daripada orang sholat 1000 rakaat. Dan lebih bagus daripada orang menjenguk 1000 orang sakit. Pernah kita jenguk 1000 orang sakit? Pernah apa enggak? Lah pernah.
Di mana? Ya ntar pulang dari sini kita ke rumah sakit Duren Sawit tuh. Iya, 1 kamar kita bawa buah. Bawa buah 1 kilo. Berarti berapa kilo? 1000 kilo. Jadi kita duduk di majlis taklim, kita dengarin ilmu oleh guru kita. Tujuannya apa? Tatkala kita ibadah didasari kudu dengan ilmu. Nih kita duduk di majlis taklim, mandang wajah guru kita ibadah. Kata guru kita Kiai Haji Mualim Abdul Basit, nyanyiannya bagaimana? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Nyuci piring ibadah, nyuci baju ibadah, nenenin anak juga ibadah, nenenin. Ya Allah, ini karya beliau ya, kita nggak boleh. Ya alhamdulillah. Jadi yang terakhir pesan saya buat diri saya dan kita semua, tujuannya apa? Kita ngaji nyok penuhin majlis taklim, tujuannya apa? Untuk kita menimba ilmu agar ibadah kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Musfik Amrullah yang telah menyampaikan ilmunya buat kita, yaitu kata beliau tadi mengutip dari kitab Ibnu Ruslan, Fakul Luman Bewair Ilmin Ya'malu A'maluhu Makdudatun Latuk Balu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, diterima ya. Nah ini gunanya kita ngaji, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tadi kelupaan disebut ada juga ayah Ustadz Abdul Halim, pimpinan Majelis Taklim Az-Zaminiyah dari Pondok Kelapa juga yang bajunya hijau. Ya. Sebelahnya juga Ustadz EN, dia musola, ketua musola Al-Rahman ya. Bos EN dia juga sama Ustadz Mufid Gondrong juga. Ya. Insyaallah berkah ya. Selanjutnya sebelum doa dari Ayah Abdul Halim, kita dengarkan mauizah yang terakhir, ada 10 menit dari Kiai kita, Kiai Marhadi Al-Khatibi. Orangnya kami persilahkan doain calon kita nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanter orang nggak datang. Malam Rabu kemarin nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbati aw ada man khalaqahu bi ghadabihi wa adabi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ardil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, orang tua, terlebih khusus yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita cintai, taat segala perintah dan titahnya. Kita hormati diri, keluarga dan keturunannya. Raisul Am Majelis Taklim Nurul Ihsan, itu Bapak Kiai Haji Mualim Abdul Basit Hambali bin Kiai Demang. Teriring doa buat beliau senantiasa terus istiqomah, sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya, berkah rezekinya, setiap langkah-langkah dakwahnya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ayah Ustadz Abdul Halim, Bos EN Ustadz Hariri. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah hidup, berkah rezekinya.
yang kita hormati, kita muliakan dua ustadz muda yang tadi ngasih ilmu sama kita yang luar biasa. Yang apa sih, protes aja loh. Ilmu yang luar biasa. Masih muda orangnya namun tua ilmunya. Beliau ini masih muda udah punya majelis taklim. Saya masih muda belum punya majelis taklim. Ya, ini muda-muda udah punya majelis taklim. Susah bikin majelis taklim, nggak gampang. Yang pertama yaitu tadi Al-Mukarram Ustadz Ahmad Pairus. Doain panjang umur, sehat walafiat, berkah hidup, berkah rezekinya. Setiap langkah dakwanya pun dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustadz Musbik Amrullah. Ini rumahnya 2 di Cibening sama di Sukabumi. Orang kaya dia. Rumahnya 2. Kiong pokoknya kalah sama dia. Kiong rumahnya 1. Tapi Kiong hebat, semenjak lahir udah punya rumah. Itu udah tua-tua belum punya rumah juga. Mudah-mudahan beliau banyak umur, sehat rakyat, berkah hidupnya, berkah rezekinya. Ada Bang Ali sama Bang Soleh dan juga Bang BCA, BRI dan sebagainya. Sehat, panjang umur, berkah hidupnya, berkah rezekinya, duitnya nggak putus-putus. Amin ya robbal. Nah, doain banyak kejadian nanti insya Allah. Yang penting lu amin aja. Kalau dia punya duit kan ntar gampang urusan. Malam berbuk, wah langsung pedagang dari ujung ke ujung banyak banget. Yang kita hormati, kita muliakan calon legislatif kita. Udah dapat nomor belum Pak? Sudah? Oh belum, baru bakal ya. Nah, yang pertama, insya Allah. Yang pertama ini jarang ya. Bapak sama anak jadi caleg, jarang gitu. Orang mau ajak saya tuh. Yang utama beliau Bapak Ijhar, beliau jadi DPRD Gorontalo, jauh. Dapil Gorontalo. Insya Allah kalau ke sono, kalau butuh untuk nampingin nanti mualim masih siap. Kalau saya nggak usah diajak, yang penting ada di pesawatnya. Dan putra beliau yang luar biasa masih muda, udah nyalek nih ya. Fatur Rahman dari PAN ya. Dapil sini. Dapil dan Sawit, mudah-mudahan ini 2 tamu kita doakan. Nggak ada yang tahu dari mulut siapa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa saya, doa mualim, ustaz atau anak kecil sekalipun, mudah doain insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan lancar, tidak ada halangan, mulus sebagai perwakilan kita nanti di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang lain-lainnya walaupun namanya saya nggak sebutin, namun yakin dan percaya malam hari ini nama kita deretan manusia yang sedang dibincangkan oleh Allah, diomongin oleh Allah dan malaikat-malaikatnya, karena malam hari ini kita zikir bareng-bareng, maka Allah menyebut nama kita dengan para malaikatnya, dicatat insya Allah ladang amal ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lupa pengantin baru Ustadz Hariri. Makanya gerimis mulu. Doanya ini dia. Iya. Paling enak pengantin baru, al-jadid ladid. Setiap yang baru gurih-gurih nyoy. Alhamdulillah. Ya. Lo tahu aja lagi lo lagi lo. Ya insya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 21. Dan ayat ini kita udah hafal semua. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Hebat, Jamarul Ihsan hafal Quran. Kalau kita ngomong depan orang ngaji enak gitu. Alhamdulillah. Dan ada sebagian mereka yang munajat kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami daripada sisa api neraka. Ternyata orang hidup itu semuanya pengen bahagia. Ada seorang nelayan di tengah lautan dihempas gelombang besar dan kecil, ditiup angin sebelah kanan sebelah kiri, tidak lain tidak bukan agar dirinya hidupnya menjadi bahagia. Ada seorang petani di tengah ladangnya di bawah terik matahari, hitam legam kulitnya,
tidak lain dan tidak bukan agar dirinya, istri dan anak keturunannya hidup menjadi bahagia. Bahkan weekend, tahu weekend? Ya, week sampai weekend. Weekend itu banyak orang cari villa, cari tempat-tempat hiburan wisata, tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang adem, agar diri dan pasangannya hidup menjadi bahagia. Kebahagiaan seseorang bukan diukur berapa banyak harta yang dimilikinya, berapa banyak orang kaya raya namun hidupnya nggak jadi bahagia. Ada apa enggak? Ada apa tidak? Namun tidak menutup kemungkinan orang yang miskin, duitnya dikit, hidup menjadi bahagia. Walaupun seandainya rumahnya bertingkat, duitnya berlipat-lipat, mobilnya baris mengkilat, istrinya cantik memikat, kalau istri dan anak keturunannya bikin jantung jadi kumat, bagikan rumah tangga hari kiamat tidak memperoleh kebahagiaan. Tanda orang bahagia itu ada 4. Termaktub, entar dulu, sabar. Termaktub di dalam kitab yang namanya Nasrul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarankan oleh Syekh Al-Imam Al-Bantani. Alamatu sa'adati arba'atun. Hei, mau bahagia apa enggak? Mau. You want happy? Saya aja lu di bengong sih. Gua aja nutup di BKT tadi. Bahasa Inggris lagi ngauk, tambah ngauk, ini ngauk lagi nuduh. Ya, ada bahasa gituan tuh. Alhamdulillah. Nya saya karena jago bahasa Inggrisnya. Wah,